Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran daring kita. Sebelumnya, kita akan membaca doa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Nah, setelah kita membaca doa, kita akan lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dengan judul Palang Pintu dengan kompetensi dasar 3.4 memahami pertunjukan khas Betawi, Palang Pintu 4.4 mempraktikkan pertunjukan khas Betawi, Palang Pintu. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian palang pintu. Betawi memiliki beragam tradisi, misalnya tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan. Salah satunya tradisi yang menjadi ciri khas pernikahan adat Betawi adalah prosesi palang pintu. Palang pintu merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Betawi yang menggabungkan seni bela diri, silat, dan pantun. Dalam prosesi ini, ada jawara yang akan menjadi perwakilan dari pengantin perempuan dan laki-laki. Mereka akan berbalas pantun dan beradu silat atau main pukul. Jawara yang menjadi perwakilan pengantin perempuan akan membuka percakapan dengan sejumlah pantun. Lalu jawara perwakilan pengantin pria harus membalas pantun tersebut. Isi dari pantun merupakan maksud dan tujuan kedatangan pengantin pria. Prosesi palang pintu diartikan sebagai ujian yang harus dilalui pengantin laki-laki untuk meminang pengantin perempuan. Jawara dari kedua belah pihak berbalas pantun sebagai bentuk perundingan. Sementara itu, adu silat merupakan tantangan yang harus dapat dilalui oleh pihak pengantin laki-laki. Oleh karena itu, jawara perwakilan pengantin laki-laki harus dapat mengalahkan jawara dari pihak pengantin perempuan. Dengan demikian, pengantin laki-laki mendapat izin dari perwakilan pengantin perempuan. Rombongan pengantin laki-laki dapat melanjutkan ke prosesi pernikahan selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian palang pintu, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita bisa mengenal tahapan prosesi palang pintu. Ada beberapa prosesi nih yang harus kita lalui atau yang harus dilalui oleh pihak laki-laki dalam melamar perempuannya nih. Yang pertama, prosesi palang pintu ada beberapa tahap. Berikut merupakan tahapan-tahapan prosesi palang pintu. Yang pertama, pengantin laki-laki dilantunkan azan oleh pelantun dustur. Selain itu, dilakukan doa bersama agar prosesi pernikahan berjalan lancar. Hal ini yang disebut tahapan utama atau selawat dustur. Selawat tersebut dilantunkan selama arak-arakan menuju kediaman perempuan. Selama arak-arakan dibunyikan petasan untuk memeriahkan proses pernikahan. Nah, biasanya kalau yang arak-arakan ini pakai sholawat, dan biasanya pengantin laki-laki ini mengundang marawis ya. Nah, yang kedua, prosesi selanjutnya dengan berbalas pantun. Setiap jawara mengucapkan salam, bertegur sapa, dan dilanjutkan dengan pantun. Pantun yang digunakan adalah pantun jenaka yang berfungsi untuk mencairkan suasana. Isi dari pantun merupakan maksud dan tujuan kedatangan pengantin laki-laki. Yang ketiga, jawara perwakilan dari kedua mempelai melakukan adu silat atau main pukul khas Betawi. Maknanya pertunjukan main pukul ini diharapkan calon pengantin laki-laki dapat menjadi pelindung istrinya nih, serta dapat menjauhkan diri dari kesombongan. Dalam tahapan ini, jawara dari pihak laki-laki harus memenangkan permainan. Yang keempat, tahapan selanjutnya adalah melantunkan sike. Pelantunan sike adalah pembacaan ayat Al-Quran.
Pembacaan sike mempunyai makna bahwa calon pengantin laki-laki harus membimbing keluarganya sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi calon pengantin yang tidak beragama Islam, tahapan ini dapat dilewati. Yang kelima, setelah pembacaan sike, pihak mempelai laki-laki dan tamu rombongan dipersilakan untuk masuk untuk melakukan acara akad nikah. Nah, itulah tahapan atau prosesi palang pintu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tahapan prosesi palang pintu, selanjutnya kita akan belajar mengenai pertunjukan berbalas pantun pada palang pintu. Berikut contoh pertunjukan balas pantun pada prosesi palang pintu. Perwakilan dari pihak pengantin perempuan disimbolkan huruf P dan pengantin laki-laki disimbolkan dengan L. Bahasa yang digunakan dalam balas pantun ini adalah bahasa pergaulan Betawi. Bacalah percakapan berbalas pantun berikut ini. Kalian bisa menyimaknya atau mempelajarinya pula di buku paket kalian di halaman 22 PLBJ. Ibu akan mempraktikkan ya. Adek apa nih rame-rame? Berhenti. Siang-siang minum air kelapa, makan sate, tusuknya besi. Gue kagak peduli nih rombongan datangnya dari mana. Sebutin dulu apa urusan lu kemari. Sebelumnya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin pagar dari kawat. Udah jadi kagak lupa dilap. Kita rombongan dari Bang Mamat. Datang kemari semate-mate buat Neng Jainab. Oh, jadi urusan lu pade buat ketemu Neng Jainab. Gue kedong-dong, gue kenari. Dipetik monyet jatuh ke kali. Sekarang aye udah tahu urusan lu kemari. Tapi kagak gampang kalau lu mau masuk sini. Wah, pakai persyaratan nih bang. Cuma buat masuk mari. Iyalah, persyaratan. Enak aja lu, biar gampang. Ke masjid sore-sore. Pakai sarung dikalungin. Sini abang, beri persyaratannya. Kita semua siap jabanin. Wah, berani juga lu pade. Makan nasi pakai sambal teri. Terinya beli di warung Polulu. Kalau lu mau masuk kemari, adepin dulu jagoan gue satu persatu. Beli selendang mayang di pinggir jalan. Biar seger dikasih es batu. Berapa banyak abang punya jagoan? Ayah siap adepin satu-satu. Nah, anak-anak, itulah contoh pertunjukan berbalas pantun pada palang pintu. Selanjutnya, tugas kalian adalah kalian nanti akan mempertunjukkan cara berbalas pantun pada palang pintu dengan teks bacaan yang ada di buku paket kalian di halaman 22. Kalian bisa mempraktikannya dengan anggota keluarga di rumah, misalkan dengan adik, atau dengan ibu atau dengan ayah kalian. Nah anak-anak, itulah pembelajaran yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.